gitu kan. Nah, ini makanya edukasi ke user itu sangat-sangat penting ya. Maka dari itu dia buat MikroTik training dan certification. Oh, MikroTik jelek, nggak bisa begini-begini. Kamu udah certified belum? Belum. Oh ya pantesan belum di training kan gitu. Jadi belum mendapatkan pengetahuan yang benar. Karena apa? Karena kalau lihat dari internet juga banyak sekali tutorial dan hasilnya malah bikin bingung ya. Nah, maka dari itu dia bikin training yang official, kemudian trainer-trainernya juga dites ya, dan juga harus lulus dalam level tertentu. Nah, mengenai sertifikasi sendiri itu ada beberapa level ya. Ada NA, Network Admin. Ini basic sertifikasi yang harus diambil ya. Dasar ya. Jadi kalau orang belum pernah MikroTik langsung mau ambil yang lain belum bisa ya, harus NA dulu. Jadi ini benar-benar dasar. Kadang juga orang yang sudah lama pakai MikroTik ketika kita masuk ke MikroTik NA ini, Network Associate ini juga banyak yang masih bingung-bingung gitu ya. Oh ternyata yang saya pahami selama ini salah gitu. Nah kalau NA sudah selesai, NA itu Network Associate, kita bisa punya pilihan lanjut ya. Nah, jadi training MikroTik itu adalah sesuai kebutuhan, ya. Kalau misalkan NA itu targetnya adalah orang yang di training, kemudian dia bisa manage network kecil, ya, network kecil, dan kemudian mengkoneksikan network itu ke ISP, ya. Jadi si perusahaan tersebut bisa connect ya ke sana. Nah, kalau jaringannya sudah besar, routernya lebih dari satu, ya kemudian network ID-nya sudah banyak, nah kita masuk ke RE, berarti kita perlu routing protokol di sana. RE itu MTCRE itu MikroTik Certified Routing Engineer, kita berarti bahas routing di sana. Di sini ada yang minta saran, ini ada yang tulis pertanyaan kalau mau ambil MTC ini, TCE, sarannya apa ini? Oke, nah RE itu sudah. Nah kalau misalkan di jaringan kita itu ada wirelessnya banyak, misalkan di hotel ya, hotel itu jaringannya simple ya, tetapi dia wirelessnya banyak sekali. Nah itu kita bisa ambil WE, atau kita punya network tapi ada beberapa link yang menggunakan link wireless gitu ya. Nah itu WE. Atau kita mau ikut tender project. Nah itu kemarin ada siswa di sini dia mau ikutan tender project di Subang, Jawa Barat ya. Nah dia ambil WE. Hasilnya bagus. Nah, kemudian kalau di jaringan kita perlu traffic control ya, misalkan bandwidth ke domestik, bandwidth ke sini, kemudian bandwidth load balancing ya, misalkan kita punya lebih dari satu ISP, nah itu nanti kita taruh belajar di traffic control TCE. Terus kalau jadi TCE itu kita belajar DHCP ya, advanced DHCP, kemudian traffic control, kita pakai simple queue dan Q3 ya. Q3 ini jarang orang pakai ya, dimana itu useful untuk mengurusi bandwidth ya. Kemudian load balancing gitu ya, itu traffic control. Nah kalau misalkan itu sudah Anda perlu traffic control ya, ambilnya TCE. Kemudian ada yang namanya UME, User Manager Engineer. Nah, di sini kalau kita ingin mengimplementasikan hotspot, ya, hotspot itu apa? Kalau misalnya Anda ke WiFi ID yang punya Telkom, itu kan kalau kita mau nge-net harus masukin username password dulu ya, beli voucher atau apa. Itu nanti kita pelajari di User Manager hotspot, kemudian PPTP, VPN, ya, kemudian bridging di VPN gitu, kemudian security ya, kemudian user manager tentu saja radius, yaitu di user manager engineer ya. Advanced DHCP misalkan kita ingin menambahkan opsi di DHCP ya, jadi DHCP standar itu kan opsinya parameternya ada 3 ya, jadi kita memberikan IP address, subnet mask, gateway, DNS. Nah lebih dari itu ada, kemudian kita bisa deteksi rough DHCP gitu. Nah, terus kalau RE ini sudah dapat, jaringan kita tambah besar, berarti kita perlu pakai AS number.
Ya, AS itu adalah auto system number, ya, di mana kita nanti akan mempunyai blok IP publik sendiri yang kita manage. Nah, itu kita perlu tahu ambil MTCA-INA. Jadi MikroTik Certified Internet Networking Engineer. Nah, yang dipelajari di sini ada BGP dan MPLS. Sebenarnya 2 topik tapi isinya banyak. BGP yang kita pakai nanti adalah beberapa parameter, misalkan BGP atribut, kita bilangnya BGP atribut ya, baik yang mandatory maupun yang discretionary. Itu nanti kita pakai, kemudian nanti kita akan setup MPLS di jaringan kita. Itu kalau jaringannya udah besar. Oke, terus ada yang pertanyaan, kalau mau ambil sertifikasi MikroTik gimana caranya? Ya, caranya kirim email ya ke training center, terus nanti tanya dia ada jadwal nggak gitu. Nah, nanti kalau ada jadwalnya silakan ikut, ya sudah, Anda bisa training di sana. Jadi caranya mudah sekali. Validity sertifikat itu 3 tahun, ya, jika expired boleh ambil lagi. Jika Anda punya MTCNA dan RE, dua-duanya expired, ambilnya renew-nya yang RE saja. Oke, jelas ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditulis. Oke, lanjut. Nah, VLAN, ya, ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi VLAN kita ambil dari ini ya. Kita cerita dulu. Jadi ini ada sebuah site A katakan saja. Ya, ada VLAN-nya ya. Jadi kita jadi ceritanya kan orang itu sudah malas ya ngopi-ngopi data pakai USB atau dulu tuh pakai disket ya. Disket udah lama nggak bisa gede, maksimum itu kan paling berapa sih disket dulu tuh? 1 mega ya, 1,4 mega ya. 1,4 mega itu udah gede banget ya dulu ya. Terus kan kita mau copy data ya. Kalau ngopi data lewat disket kan lama. Ya udah akhirnya muncul USB. Nah, kalau USB nanti kena virus lagi USB-nya kan. Repot. Yang penting kita langsung aja copy dari jaringan. Jadi tipikal networknya ya tanpa internet. Jadi di sebuah gedung seperti ini semua komputer nanti terkoneksi ke switch. Ya sudah, nanti mereka dikasih IP address, kemudian mereka bisa connect satu sama yang lain. Sederhana ya. Jadi berarti semua yang terkoneksi di switch ini adalah satu network ya. Oke. Oke. Ini saya lihat ada nama-nama asing gitu ya. Cuman nggak tahu ini orang Indonesia atau orang asing, saya juga nggak tahu ya. Selanjutnya, nah network kita tambah besar ya. Jadi dari site A nggak cukup, kita perlu site B, misalkan beda gedung gitu ya. Nah, berarti nanti kita tinggal tarik aja kabel ya dari switch 1, switch A ke switch B ya kan. Orang bisa connect lagi gitu. Sederhana ya. Nah, kalau mau connect ke internet gimana? Ya berarti kita harus tambahkan router. Ya, router kan layer 3, jadi dia menghubungkan antara internet dan jaringan lokal kita. Ya, zaman dulu internet semua pakai IP publik. Jadi laptop-laptop yang ada di bawah ini itu pakai IP publik semua. Nah, kemudian nanti diroutingkan di router. Nah, karena IP publiknya tambah lama tambah habis, makin kesini makin habis, jadi ada teknik yang namanya NAT, Network Address Translation. Jadi yang warna merah ini semua pakai IP private, sedangkan kalau yang ke internet dia menggunakan IP publik. Jadi ada translasi di sana. Oke. Nah, terus ceritanya adalah kita mau pisah nih. Oh, bukan pisah apa ya. Jadi antara kan berarti networknya tambah besar ya. Kalau tambah besar kan tambah orang dan kebutuhan untuk segmentasi kan semakin kuat. Contoh misalkan bagian keuangan nggak mau disamakan dengan bagian yang lain gitu. Jadi dia ingin network sendiri. Berarti yang warna biru tadi kan. Nah, berarti kita bikin segmentasi di sana ya.
Yang merah itu untuk yang umum, yang biru itu khusus untuk keuangan. Nah, dengan adanya router kita bisa buat ya. Jadi port 1 untuk yang divisi engineering, yang biru port 2 untuk keuangan. Nah, port 5 itu misalkan ke ISP sana. Nah, itu gampang. Bisa. Nah, terus kalau VLAN bagaimana? Jadi VLAN ya, itu adalah feature di layer 2, ya berarti switch ya, yang mendukung virtual segmentation dari physical switch. Ya, jadi network segmentation ini bisa di-extend ke switch menggunakan trunk. Ya. Jadi tipe port di dalam VLAN itu ada dua, yaitu access port ya yang berhubungan langsung dengan end devices, dan trunk port yang terkoneksi dengan VLAN yang lain. Ya. Jadi tipe port itu ada dua ya, yang ke end devices, yang ke switch lain. Jadi dengan adanya VLAN ini kita bisa bikin segmentasi secara virtual, secara logik ya saja. Jadi tidak pakai fisik lagi ya. Jadi contoh di switch A, di side A ini ya, port 1 sampai 10 itu VLAN 10. Port 11 sampai 20 itu adalah VLAN 20 ya. Kita bisa buat seperti itu. Dan VLAN 20 di side A bisa berkomunikasi dengan VLAN 20 di side B saja. Ya, jadi komputer yang ada di VLAN 20 hanya bisa bicara dengan VLAN 20 saja, standarnya seperti itu. Ya, cuma VLAN 20 ada yang di lantai 1, VLAN 20 di lantai 2, VLAN 20 di lantai 3, di mana mereka itu terhubung dengan switch yang terpisah, tapi mereka bisa saling berhubungan. Ya, itu berkat adanya trunk port. Ya, kalau nggak ada trunk nggak bisa ngomong itu ya. VLAN yang berada di switch yang berbeda. Jadi saya infokan lagi bahwa trunk itu untuk menghubungkan switch yang berbeda ya. Jadi line trunk, yaitu trunk itu diambil seperti, kenapa sih disebut namanya trunk? Ya ini berasal dari telekomunikasi Pak ya. Di telekomunikasi ya, kebetulan saya background memang telekomunikasi, itu ada kita namanya kan sentral ya. Sentral, kemudian nanti sentral terhubung dengan sentral lain. Bentuk sentral kayak apa sih? Bentuk sentral itu seperti kalau zaman dulu sentral itu manual ya. Jadi dia menghubungkan dari colokan satu ke colokan yang lain, di mana satu colokan itu adalah satu pelanggan gitu. Nah, dari kan semua mengakses ke switch ya, sentral. Kadang disebut sentral, kadang disebut switch. Nah, itu makanya kenapa switch komputer itu disebut switch juga gitu. Karena diambil dari telekomunikasi. Telekomunikasi itu udah ada dari tahun 1800-an akhir. Nah, switch-switch kayak gini kan baru muncul tahun 1980-an, 90-an gitu ya. Ya, daripada bingung cari apa istilah, samain aja namanya switch gitu ya. Switch atau sentral ya, bodo wae. Ya, jadi yang namanya dari switch, dari sentral ke pelanggan itu namanya akses ya, akses network gitu. Nah, terus nanti antara sentral ke sentral yang lain itu namanya trunk gitu. Ya sama, konsep tersebut juga sama gitu. Ya, jadi VLAN 20 di sebelah kiri dengan VLAN 20 di sebelah kanan itu ya sama aja, side A, side B. Ya, hanya bisa berhubungan dengan sesama VLAN dia gitu. Tetapi berhubungan dengan switch yang berbeda. Oke, gitu ya. Nah, kalau tanpa dan dengan VLAN bagaimana? Yang di atas itu tanpa VLAN. Ya, jadi kalau tanpa VLAN ya kita harus bikin ini, harus beli switch banyak sekali ya. Karena di side A kita harus beli 2 switch. Kenapa beli 2 switch? Satu switch itu untuk yang engineering yang warna merah, satu switch lagi untuk di keuangan ya yang warna biru. Di side B juga sama ya. Beli 2 lagi gitu kan. Satu yang merah, satu yang biru. Nah, kan repot ini. Kalau site-nya ada banyak, kemudian semuanya minta segmentasi, wah, tambah biaya lagi kan. Maka dari itu kita bikin VLAN seperti ini. Dengan VLAN kita cuma beli satu aja switch-nya. Ya udah, kita tinggal segmentasi aja terserah ya.
tinggal banyak-banyakan VLAN-nya aja. Ada yang switch VLAN sampai 48 port, ada yang cuma 24, ada yang cuma 8. Ya, tergantung duitnya berapa. Oke ya, jelas ya sampai di sini. Nggak ada yang nanya, berarti semua jelas ya. Mudah-mudahan bisa ngikuti ya. Nah, berarti teknologi VLAN ada di mana dong? Nah, ada di trunk-nya. Ya, jadi VLAN itu teknologinya di trunk. Nah, trunk itu layer 2 header untuk outgoing packets ya. Nah, jadi nanti paket yang keluar dari port trunk akan disisipkan header di situ. Nah, yang di atas itu layer 2 ya, header layer 2 tanpa VLAN. Nah, yang di bawah, yang kotak di bawah yang warna biru itu, yang di tengahnya ada warna oranye. Nah, itu setelah disisipi VLAN. Nah, jadi nanti di dalam situ, misalkan VLAN 10 dari site A mau bicara ke VLAN 10 di site B. Nah, berarti kan dia harus lewati trunk port itu. Nah, di dalam trunk port itu nanti dikasih tag ya di 802.1Q, 802.1Q, bahwa oh ini adalah VLAN 10 gitu. Ya, jadi intinya dia tagging aja lah gitu. Jadi VLAN itu sebenarnya simple ya. Saya nggak tahu kenapa itu orang-orang kok bikin VLAN, ngomong VLAN ini VLAN itu kok jadi rumit gitu ya. Saya bingung. Oh ini ada yang nanya, Arif Rahman dari Bekasi. Transport bisa nggak lebih dari satu? Oh ya bisa. Misalkan switch-nya ada banyak, kita mau connect lagi ke yang lain ya bisa, terang lebih dari satu. Oke ya, ini switch secara umum ya. Kita nggak bicara komen dulu nih ya. Yang penting konsep dulu. Jadi kalau kita belajar mikrotik atau belajar apapun itu kan konsepnya 2C ya, atau 2K gitu ya. Konsep dan konfigurasi. Jadi harus ngerti dulu konsepnya, baru bisa konfigurasi ya, dan konfigurasi. Jadi tahu how to-nya ya, bagaimana kliknya, bagaimana komennya, itu konfigurasi sudah. Nggak bisa hanya salah satu. Oh kita ngerti konsepnya, bagus, benar. Tapi coba tolong settingin dong. Wah nggak bisa, wah itu repot juga kan. Atau sebaliknya ya, yang saya lihat itu ya, ada orang yang teknis sekali, oh ngerti ini, klik itu, pas ditanya, ini kenapa nih, ya harus disetting begini. Nggak tahu Pak, saya cuma ikut dari internet. Ya, repot gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya, yang warna hijau ini adalah trunk-nya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, loh, VLAN 10 mau bicara dengan VLAN 20. Nah, kalau satu VLAN berarti satu network segment, berarti satu network ID. Nah, kalau inter VLAN communication, artinya kita perlu router. Ya, router kan berarti definisi router adalah perangkat yang menghubungkan dua network kan, berarti dua network ID. Ya, berarti kita taruh router tuh di sana. Ya, ya jadi VLAN 10 di site A mau ke VLAN 20 harus lewat router dulu. Gitu. Di site B juga sama. Ya, jadi VLAN 10 di site B mau bicara dengan VLAN 20 di site A juga sama. Dari VLAN sini ke router, dari router baru ke VLAN 20 gitu. Oh, kok jauh kali gitu ke router yang sebelah site A? Ya, memang begitu caranya. Inter VLAN routing. Ya. Nah, kalau routernya sendiri sudah support VLAN tag atau trunk, routingnya bisa digunakan oleh satu port aja. Ya, jadi pada slide sebelumnya, kita kan harus pakai dua port itu ya, di switch yang sebelah kiri. Nah, port 1, jadi port 1 untuk VLAN 10, port 1 lagi untuk VLAN 20. Ya, mereka nggak perlu pakai ini, mereka nggak perlu pakai trunk port gitu kan, untuk menuju ke routernya ya. Jadi nanti di routernya itu seperti interface biasa, taruh IP address di situ, jadiin gateway buat semua. Ya sudah, mereka berbicara di sana. Jadi satu kabel itu untuk satu VLAN. Ya, karena ini ada dua VLAN, kita butuh dua kabel dan butuh dua physical port di switch di router yang ada di A ini ya. Nah, kalau routernya sendiri sudah support trunk, ya berarti kita cuma butuh satu kabel aja. Nah, jadi dia sudah mengerti ya. Jadi dari site A, nah jadi switch di site A, ya seperti yang Anda tanyakan tadi, trunk portnya dua. Satu trunk
port yang ke side B, satu lagi trunk port ke router. Nah, jadi ya antar VLAN routingannya di satu kabel itu gitu. Oke. Nah, terus ada lagi istilah ya yang bikin orang bingung juga nih. Layer 3 switch ya. Artinya apa? Kita nggak perlu router untuk VLAN routing. Ya, jadi routing function bisa dilakukan internal di switch itu. Ya. Nah, tentu saja layer 3 switch ini lebih ekspensif, ya kan? Jadi antara VLAN 10 ke VLAN 20 udah aja lewat switch itu gitu. Ditambahin software di sana. Oh, kita bisa ngerouting ini. Udah beres. Ya kan? Nah, ini yang lucu juga ini ya. Jadi dulu waktu tahun 2015 ya, 2015 itu di MOM di Jogja ya. Jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya tanya, Bapak dari mana? Oh, dari perusahaan anu gitu ya. Kemudian di sana pakai apa saja networknya, kita cerita-cerita gitu. Oh, kita pakai layer 3 switch. Wow, keren dong ya. Tahu ya mereknya siapa gitu ya. Yang depannya C kan, saya nggak perlu tahu sebutin siapa. Ya, kita beli layer 3 switch. Oh, oke, keren banget nih. Oh, untuk network kita nanti kita bikin VLAN segala macam. Oh, keren banget dah. Wow, bahasanya tinggi banget. Oke, Pak. Nah, terus di sana ada router mikrotik juga. Oh, ada. Kita pakai mikrotik. Terus mikrotiknya dipakai buat apa? Oh, untuk itu routing. Routing antar apa, Pak? Oh, jadi VLAN satu sama VLAN yang lain di routingin lewat mikrotik. Ups. Nah, terus ngapain ente beli layer 3 switch kan? Saya nggak tahu itu ya. Kenapa sih ya pada beli gitu kan ya layer 3 switch gitu. Ya, yang jelas saya mengucapkan selamat untuk sales team-nya ya. Karena telah menjual barang itu ke customer ya, di mana itu harga layer 3 switch itu mahal yang minta ampun. Ya. Oh ya, di sini ada pertanyaan. Trunk port di router port perlu dimasukin IP? Ya bisa aja dimasukin IP, Pak. Ya kan gunanya mikrotik itu kan untuk routing. Nah, kalau routing kan harus ada gateway. Gateway kan berupa IP address, Pak. Jadi masukin IP address di VLAN-nya situ. Ya, jadi ini cerita lucu ya. Ya, mudah-mudahan setelah ikutan webinar ini Anda ngerti lah ya. Jadi begitu Anda ditawarin layer 3 switch, ntar dulu deh gitu ya. Gue lihat apa? lihat-lihat apa sih namanya? Lihat-lihat topologi gue dulu. Aduh, saya nggak habis pikir ini Bapak ngomongnya apa ya? Bersemangat sekali gitu ya. Wah, jaringan saya keren banget lah, intinya gitu lah. Pas tanya, loh kok gitu deh? Oh iya, iya kita harus butuh layer 3 switch, gini. Ya serah lo dah, itulah ya, customer is always right lah ya, oke lah, gue ikut aja dah. Aduh, congratulations ya untuk sales team-nya ya, yang sudah berhasil menjual ya, dia ngerayu-ngerayu gitu. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang VLAN di mikrotik. Ya, VLAN di mikrotik tahu ya, itu kan router. Jadi secara default, mikrotik itu router. Ingat ya, router, layer 3. Jadi jangan dipaksa jadi layer 2 gitu. Nah, terus gunanya VLAN di mikrotik buat apa? Nah, umumnya VLAN di mikrotik itu digunakan untuk inter VLAN routing. Tanpa dimasukin VLAN bisa nggak? Bisa. Jadi pakai interface biasa tadi fisik gitu ya. Kita taruh di sana, gitu. Bisa. Nah, terus taruh IP address di, misalkan kita mau interrouting VLAN antara Ether 2 dan Ether 3. Ya udah, Ether 2-nya kasih IP, Ether 3-nya kasih IP address, beres. Nah, tapi saya mau interrouting VLAN di misalkan interface WLAN 1 atau Ether 1. Ya, kalau kayak gitu kan nggak bisa. Ya berarti kita dari switch-nya harus setting trunk port ke arah mikrotik, dan nanti kita allow trunk yang ada di klien kita. Nah, nanti di sisi mikrotiknya kita akan masukin VLAN seperti ini ya. Jadi di interface mikrotik itu ada VLAN, kita tulis itu VLAN 20, VLAN 10. Nah, nanti kita assign, misalkan kita mau melakukan VLAN routing di Ether 5, ya berarti ya sudah di Ether 5 itu kita settingannya.
Oke, gitu ya. Nah, terus kalau di CRS gimana? Nah, CRS itu Cloud Router Switch ya, ingat ya, Cloud Router Switch. Jadi kok CRS itu layer 3 switch dong? Iya. Tapi kok murah? Iya loh, mikrotik gitu loh. Nah, kalau Anda punya CRS, pada nggak punya semua ya di rumahnya. Biasanya punya mikrotik kan ya. CRS memang jarang ada yang punya sih ya. Bukan hardware rumahan lah ya. Soalnya ini kan dia switch ya, CRS Cloud Router Switch. Nah, nanti di CRS ini fiturnya banyak banget ya, dan Mikrotik berencana untuk membuat training khusus untuk penggunaan CRS ini. Jadi di CRS Anda bisa lihat sendiri, itu menunya beda sama yang di switch biasa. Di sana ada tulisan switch VLAN. Jadi kalau di router biasa itu kan Anda kalau ketik menu switch, isinya paling cuman apa ya, switch VLAN macam-macam gitu ya, host gitu ya. Nah, tapi kalau di CRS Anda klik switch ya, Ethernet switch berarti kan. Nah, situ ada isinya macam-macam tuh. Ada VLAN, ada egress, ada ingress ya. Egress itu untuk outgoing, ingress itu untuk incoming. Terus dia di sana juga bisa, jadi kalau kita bikin VLAN ya, VLAN kan yang tadi saya cerita itu antara kita membedakan satu segmen dengan segmen lain berdasarkan port ya. Jadi port 1 sampai 10, VLAN 10, port 11 sampai 20, VLAN 20 kan gitu. Nah, bisa nggak kita bikin bikin VLAN berdasarkan MAC. Nah, jadi MAC 1, 2, 3, 4, VLAN 10 kan keren tuh. Jadi dimanapun dicolokin itu MAC ya, nah, dia pasti dapat VLAN 20 gitu ya. Atau kita bikin protokol base VLAN ya. Kalau TCP ya, TCP port berapa itu masuk VLAN 10 gitu. Yang port sekian masuk VLAN 20. Nah, keren kan? Nah, gitu CRS yang bisa tuh. Oke, gitu aja ya. Nah, untuk demo, oh ya ini demo ya. Oke, saya akan share screen saya. Waduh, ini bentar lagi jam 8. Mana ini? Sebentar saya lagi. Oke, share desktop. Oke, ini lumayan berantakan desktop saya ya. Oke, semua bisa lihat. Di sini ada contoh ya. Ini saya ya. Ini adalah router, saya lihat semua ya. Nah, di sini, nah kalau Anda klik switch ya, paling isinya kan cuma switch dulu gitu ya. Dan kalau CRS di sini lebih banyak lagi ya, karena dia memang switch ya, switch yang advance gitu. Chipsetnya juga banyak gitu ya. Keren lah itu CRS itu ya. Tapi biasa cuma layer 2. Bisa nggak CRS dijadiin routing? Bisa ya, tapi CPU-nya naik gitu. Ya, nyebelin juga tuh ya. Ya wajar lah, dia kan switch ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau kita bikin VLAN ya, nah berarti di sisi mikrotik kita akan setting itu VLAN tagging ya. Nah berarti VLAN taggingnya gimana? Ya, bikin aja seperti ini. VLAN, namanya VLAN 10. Nah nanti di-assign kemana nih? Di-assign ke misalkan Ether 3 gitu ya. Nah, VLAN ID-nya berapa? 10. Tuh. Nah terus yang lain lagi kita tambah lagi VLAN 20 ya, namanya VLAN 20, VLAN ID-nya 20, kita taruh di Ether 3 ya. Oke, berarti Ether 3 itu akan digunakan sebagai terang yang di dalamnya bisa memuat bisa memuat interface. Oh, yang di dalamnya memuat dan VLAN 20. Itu. Ya, jadi ini VLAN ID. VLAN ID 10 di Ethernet 3, VLAN ID 20 di Ethernet 3. Oke, seperti itu ya contohnya.
Bagaimana VLAN antar ISP? Wah, ISP berarti satu ISP. Ini ISP itu kan biasanya dia punya AS number sendiri ya. AS number sendiri connect dengan ISP lain berarti connect antar AS. Antar AS itu nggak pakai VLAN Pak. Biasanya dia langsung pakai BGP koneksi fisik. Tapi pakai VLAN kadang ada nggak? Ya ada. Jadi nanti dia tinggal kasih VLAN berapa, tapi ke kita dia di sisi dia itu VLAN kita itu biasanya VLAN akses. Jadi kita nggak perlu ribut dengan VLAN taggingnya dia gitu, karena yang dikirimkan ke kita adalah VLAN tagging sekian gitu. Oke, oke sudah saya stop screen. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan, ya. Oke, sekarang QA ya. Untuk BGP sendiri, kenapa masih butuh IGP? IGP ini apa sih? Inter Gateway Protocol. Ya, jadi BGP itu kan untuk inter AS ya. Jadi antar AS ya berarti pakainya BGP. Kalau inter AS berarti kan di dalam networknya dia sendiri. Itu IGP berarti Interior Gateway Protocol, berarti protokol untuk di dalam. Ya, tentu IGP apa? Misalkan RIP, OSPF gitu ya. Tetapi internal BGP ya bisa juga nggak? Bisa ditaruh di situ. Jadi misalkan ada customer mau connect ke yang lain kan, ke customer yang lain, tapi masih pakai BGP. Jadi seluruh prefix BGP yang masuk ke AS itu bisa dipropagasi ke dalam gitu, ke dalam AS. Berarti semua router yang ada di dalam AS itu akan dapat prefix BGP dari ASBR-nya, Autonomous System Border Router. Gitu. Nah, nanti karena di situ ada beberapa protokol yang jalan bersamaan, berarti nanti ada protokol BGP dan OSPF yang bersamaan, kita bisa melakukan recursive routing gitu. Jadi klien yang ada di dalam AS number itu bisa bisa koneksi keluar gitu. Ya, jadi router yang ada di dalam bisa look up routing table-nya berdasarkan prefix yang di handle oleh BGP dan OSPF. Oke, di sini ada pertanyaan dari Arif Rahman dari Bekasi. Misalkan VLAN antar gedung dengan ISP yang berbeda, maka tetap harus pakai AS number itu. Tidak sesuai dengan. Oh, berarti misalkan ada Jakarta dan Bandung gitu ya, ada dua gedung yang berbeda, mereka punya IP publik, terus mereka ingin routing gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi zaman dulu semua IP address itu adalah publik. Jadi yang di-assign ke laptop, ke komputer yang end user itu langsung sudah IP publik. Itu zaman dulu ya. Tahun 2000, tahun 90-an, tahun 80-an ya. IP publik waktu itu masih foya-foya ya. Saya dulu waktu kuliah di luar juga, dia universitasnya karena dia lama ya, ikut internet konsorsium, dia dapat IP publik ya. Dan slashnya ukurannya cukup besar ya. Jadi dia dapat slash 16 ya, slash 16 itu Anda bayangan sendiri ya, slash 16 itu gedenya kayak apa ya. Jadi setiap HP, setiap komputer yang ada di sana itu pakai IP publik ya. Nggak ada lagi ceritanya dia nat-nat gitu ya, kayak kasihan sekali kayak kita punya ya. Nah, itu dia bisa pakai. Jadi kalau semua udah pakai IP publik ya, jadi tinggal network yang ada di Jakarta bisa routing langsung ke network yang ada di Bandung. Gitu. Nah, yang jadi problem kan adalah network yang di Jakarta IP private, yang di Bandung juga IP private kan. Sementara kita connect lewat IP publik. Terus di mana dilakukan NAT, berarti yang di dalam sebelah NAT itu kita nggak bisa akses. Nah, kalau udah kayak begitu ya berarti kita harus pakai teknologi tunneling gitu ya. Nah, contohnya EYP gitu. Oke, ya. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau tanya? UIP over VLAN, ya UIP over VLAN bisa. UIP itu kan untuk tunneling. Jadi kalau kita punya dua site, baru bisa pakai itu. Nah, terus kalau VLAN-nya sendiri, intinya sih
gedung dengan ISP yang berbeda kan intinya kita pakai IP publiknya gitu, nggak ada urusan sih antar apa VLAN-VLAN-nya gitu. Jadi sorry maksudnya oh ya saya ngerti maksudnya. Nah, jadi di site A itu dia punya VLAN 1 sampai 10, di site B dia punya VLAN 1 sampai 10 terus dihubungkan dengan internet. Oh ya bisa. Ya berarti harus apa? Itu tadi perlu tunneling dulu. Ya. Jadi nanti switch yang ada di A itu dibuat trunk, terus nanti dilewatkan ke tunneling itu, dan nanti tunneling sana di switch B itu trunk lagi, ya kemudian dilewatin di tunnel itu. Oke, gitu saja. Ada lagi? Oke, untuk proses routing di router board via trunk, apa perlu dikasih IP di router boardnya? Ya, IP di router board, ya tentu saja. Ya, harusnya pertanyaan perlu dikasih IP di interface-nya gitu ya. Ya kalau router board kan gede. Router board itu ya semuanya itu router board. Tapi yang perlu kita kasih address kan di interface-nya. Tuh. Oke, ya jadi nanti VLAN-nya itu yang saya tunjukkan tadi itu dikasih IP di sana. Kalau mau inter VLAN routing. Oke, seperti itu. Ini sudah jam 20 ya. Mudah-mudahan berguna ya. Kalau ada topik usulan ya, silahkan ditulis di sini. Ya, silahkan ditulis. Kalau masih ada pertanyaan lagi, juga silakan ya. Oh, BCP, oke, terima kasih. Jadwal webinar seperti ini bisa diakses mana untuk jadwal? Ada di HTTP, di website GLC aja ya. GLC www.glcnetworks.com. Cek jadwal. Ya, jadi nanti di www.glc Networks itu ada menu ya, schedule, dan situ ada. Terus ada nggak training MTCine, MTCCE, WE tanpa exam? Ya ada. Berarti ambil trainingnya nggak usah exam ya, atau nanti examnya tunggu-tunggu aja gitu. Bisa. Harganya sama nggak? Ya, sama aja. Ya kalau tanpa exam atau kayak gitu ya paling kita bikin workshop gitu. Workshop khusus untuk routing. Jadi khusus untuk ya jadi kita nggak ngikuti kurikulum dari Mikrotik ya. Jadi kalau workshop itu ya sesuai kebutuhan peserta. Misalkan workshop untuk routing, workshop untuk wireless gitu. Yang penting tujuannya adalah orang memahami wireless dengan baik dan bisa membuat jaringan wireless yang baik gitu aja. Oke, request wireless ya mangga boleh. Jadi meeting sebenarnya topik wireless sudah dibahas ya, berapa bulan yang berapa tahun yang lalu. Tapi bisa sih ditulis lagi. Oke, silakan kalau ada yang usulan ditaruh di sini ya, ditulis sini. Oke, bridging. Dan kalau misalkan sudah,
Oke, gitu aja ya. Terima kasih banyak. Ini atas usulannya ya. BGP bisa, kemudian bridging bisa, retribute gitu ya. Webinar ini kita akhiri ya. Terima kasih banyak sudah datang. Mudah-mudahan berguna ya. Nanti kita akan bikin webinar ke depannya. Nanti stay tune di jadwal ya. Mudah-mudahan setelah webinar ini jadi dapat pencerahan ya. Terutama hati-hati kalau ditawarin layer 3 switch gitu ya, tergantung ya kebutuhannya. Ya, gitu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih udah waktunya juga ya. Sampai jumpa di webinar berikutnya.